Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di MAN 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ilmi. Bisa dipanggil Pak Syahrul atau Pak Ilmi. Nah, di sini saya mengajar sejarah Indonesia kelas 10. Nah, untuk sejarah Indonesia, pertemuan pertama kita akan bahas mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana kehidupan awal di Kepulauan Indonesia. Nah, ini peta konsepnya kurang lebih nanti yang akan kita pelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama kita akan mempelajari masa sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang selanjutnya, bagaimana kehidupan manusia purba di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan manusia Indonesia sebelum mengenal tulisan. Nah, kita langsung bahas masa sebelum mengenal tulisan. Jadi, masa sebelum mengenal tulisan ini disebut dengan zaman praaksara. Saya ulangi lagi, masa sebelum mengenal tulisan disebut dengan zaman praaksara. Praaksara ini merupakan istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar istilah sejarah maupun prasejarah. Nah, penggunaan istilah prasejarah ini dinilai kurang tepat. Makanya digantikan dengan istilah praaksara. Nah, mengapa kok kurang tepat? Nah, di sini perbedaan praaksara dengan prasejarah. Yang pertama, praaksara. Praaksara di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama, pra artinya sebelum. Yang kedua, aksara artinya tulisan. Jadi di sini praaksara berarti sebelum manusia mengenal tulisan. Selanjutnya, prasejarah. Pra artinya sebelum. Sejarah artinya kehidupan manusia di masa lampau. Jadi prasejarah ini berarti sebelum ada kehidupan manusia di masa lampau. Jadi sebelum ada kehidupan manusia. Nah, sementara yang kita pelajari ini kan kehidupan manusianya. Nah, kalau di sini prasejarah sebelum ada kehidupan manusia ini kan berarti belum ada manusianya. Terus apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari kan kehidupan manusianya. Jadi istilah prasejarah ini dinilai kurang tepat. Maka dari itu digantikan dengan istilah praaksara, di mana masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, di sini saya perjelas lagi, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Saya ulangi lagi, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Atau bisa dibalik, masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan disebut dengan zaman praaksara. Nah, ini biasanya sering keluar di soal-soal ujian. Di sini ada istilah lain yang mirip dengan praaksara, yaitu nirleka. Nah, nirleka di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama, nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi nirleka ini artinya kurang lebih sama dengan praaksara, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, di sini pertanyaannya, kapan zaman praaksara ini dimulai? Nah, kapan ini manusia belum mengenal tulisan? Nah, tentunya zaman praaksara dimulai ini sejak manusia ada di bumi. Jadi mereka pertama ada di bumi ini awalnya belum mengenal tulisan. Jadi mereka kehidupannya masih sederhana. Nah, pertanyaannya besarnya kan, mulai kapan manusia ini ada di bumi? Nah, sampai sekarang ini jawabannya belum dipecahkan. Kalau membahas mengenai
kapan manusia mulai ada di bumi, ini harus kita bahas mulai dari kapan terbentuknya jagat raya, bagaimana terbentuknya bumi, sampai nanti mulai ada kehidupan di bumi, mulai ada manusia di bumi. Nah, ini kalau kita jelaskan sangat panjang. Selanjutnya, kapan zaman praaksara ini berakhir? Nah, praaksara kan masa sebelum manusia mengenal tulisan. Kapan zaman praaksara berakhir? Berarti kan manusia sudah mengenal tulisan. Nah, ini kapan pastinya? Di sini masing-masing tempat atau masing-masing negara atau daerah ini mulai mengenal tulisan ini berbeda-beda. Contohnya di sini Mesir dan Mesopotamia. Nah, mereka sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, sementara di Indonesia ini baru memasuki masa aksara atau baru mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, di sini kan jauh sekali perbandingannya. Yang Mesir dan Mesopotamia 3000 sebelum Masehi, sementara Indonesia ini abad ke-5 Masehi. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa kok Indonesia baru mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi? Nah, alasannya di sini kenapa kok Indonesia baru mengenal abad ke-5 Masehi mengenal tulisan? Pada abad ke-5 Masehi ini di Indonesia banyak datang orang-orang dari luar. Jadi para pedagang dari luar ini, pedagang dari Arab, dari Cina, dari India, ini pada abad ke-5 mereka datang ke Indonesia. Tujuan utamanya mereka berdagang. Nah, selain berdagang, ini mereka juga menyebarkan kebudayaannya atau mereka menyebarkan tradisinya. Nah, mereka kan sudah mengenal tulisan lebih dulu. Nah, mereka datang ke Indonesia, mereka mengajarkannya kepada orang-orang Indonesia. Nah, di sini Indonesia mulai mengenal tulisan pada abad ke-5. Ya, jadi kesimpulannya di sini zaman praaksara yaitu zaman di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, istilah lain dari zaman praaksara yaitu nirleka. Nirleka ini artinya sama, di mana masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, di sini apa untungnya kita mempelajari kehidupan manusia zaman praaksara, atau apa untungnya kita mempelajari sejarah? Nah, di sini kan sejarah mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Nah, kehidupan di masa lalu ini kita jadikan pelajaran. Jadi, apa yang kurang baik di masa lalu, ini kita ambil pelajarannya. Kita perbaiki untuk kehidupan di masa depan. Jadi, kita harus belajar di masa lalu. Jadi, masa lalu itu tinggalkan tapi jangan dilupakan. Artinya di sini ambil pelajarannya, jangan dilupakan. Apa yang di masa lalu itu kurang baik, ini diambil pelajaran, diperbaiki untuk kehidupan masa depan. Jadi tinggalkan tapi jangan dilupakan. Nah, mungkin itu untuk pembahasan materi kali ini. Mungkin untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan via WA. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materinya mengenai bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.